Banyak dari kita percaya bahwa untuk hidup lebih baik, kita harus terus berusaha, berjuang dan bersaing, seolah-olah dunia ini adalah medan pertempuran di mana hanya yang terkuat dan tercepat yang bisa bertahan. Namun, seperti yang dikatakan Lao Tzu, mereka yang berdiri di ujung jari tidak berdiri dengan kokoh. Mereka yang terburu-buru tidak akan mencapai tujuan, dan mereka yang mencoba mengungguli orang lain malah menghilangkan cahaya mereka sendiri. Cerita itu mendorong kita untuk berpikir lebih dalam tentang apa yang sebenarnya kita cari dan apa artinya berusaha. Seringkali kita merasa bahwa hasil yang akan kita peroleh lebih baik dengan usaha yang kita lakukan. Tetapi apakah itu benar? Para filsuf Tao mengatakan bahwa dalam beberapa kasus, semakin keras kita berusaha, semakin jauh kita dari tujuan sebenarnya kita. Meskipun berusaha berdiri di ujung jari mungkin sedikit memberi kita pandangan yang lebih luas, itu tidak bertahan lama. Hal yang sama berlaku untuk orang yang terburu-buru dan berharap dapat mencapai tujuan lebih cepat daripada orang lain. Kita melewatkan pemandangan dan, paradoksnya, kita lebih lambat karena kelelahan. Lebih jauh lagi, Lao Tzu menunjukkan bahwa berusaha menjadi lebih baik daripada orang lain hanya merusak cahaya kita sendiri. Dalam mengejar kesempurnaan, kita sering lupa bahwa setiap orang memiliki jalan mereka sendiri. Kita kehilangan jati diri kita karena kita terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk membuktikan diri. Kita lupa bahwa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri adalah tujuan utama ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Jika Anda terus mencoba menjadi orang lain, siapa yang akan menjadi dirimu? Banyak orang menghabiskan hidup mereka mencari makna, kebahagiaan, dan kesuksesan. Mereka percaya bahwa mereka akan menemukan apa yang mereka cari jika mereka bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan memiliki lebih banyak. Namun seringkali hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Meskipun mereka mencapai tujuan material, jiwa mereka tetap tidak puas dan kosong. Terlalu banyak usaha hanya akan mengikis permukaan yang halus, seperti air mengalir di atas batu. Para Taois percaya bahwa mencoba mengendalikan segalanya membuat hidup kita lebih sulit. Kehidupan mengalir sendiri, seperti sungai. Kita hanya menciptakan lebih banyak hambatan dan ketegangan ketika kita mencoba menghentikan atau mengubah arah sungai itu. Sebaliknya, jika kita mengikuti arus, kita akan lebih mudah mencapai tujuan kita tanpa melawan kekuatan alam. Mereka yang paling berhasil adalah mereka yang tidak berusaha untuk mengendalikan dunia. Ajaran Tao Te Ching mengajak kita untuk berhenti melawan, berhenti berusaha terlalu keras, dan mulai mendengarkan suara kehidupan yang alami. Kekuatan sejati ada dalam ketenangan, penerimaan, dan aliran. Ketika kita berhenti berusaha terlalu keras untuk memperbaiki diri dan dunia, kita justru membiarkan harmoni muncul. Kita menemukan kedamaian dan makna sejati dalam kesederhanaan inilah, dalam keberanian untuk tidak berusaha. Dari situlah segala sesuatu menjadi mungkin, bukan karena dorongan atau keinginan, tetapi karena kita belajar untuk berjalan seirama dengan alam semesta. Kita tidak perlu melihat terlalu jauh. Kita hanya perlu tetap teguh di tempat kita sekarang. Tidak perlu terlalu tergesa-gesa atau mencoba mengungguli orang lain. Cukup menjadi diri sendiri dan biarkan dunia bergerak sendiri. Seperti Lao Tzu, lebih sedikit yang dilakukan, lebih banyak yang dihasilkan. Hidup kita akan lebih mudah, lebih damai, dan lebih bermakna jika kita belajar untuk membiarkan, bukan memaksa. Dalam upaya mereka untuk mengontrol dan memperbaiki dunia, manusia seringkali terjebak dalam paradoks. Semakin keras mereka berusaha, semakin jauh mereka menyimpang dari jalan yang benar. Para bijak Tao berpendapat bahwa setiap upaya kita untuk mengubah alam dan mengontrolnya hanya akan membawa kita pada penderitaan dan ketidakseimbangan. Semakin banyak undang-undang dan aturan hanya akan memicu lebih banyak pencuri. Menurut kata-kata dalam Tao Te Ching ini, semakin kita mencoba mengontrol sesuatu, semakin banyak hal-hal yang tidak diinginkan muncul sebagai akibatnya. Kita sering mengabaikan bahwa kehidupan memiliki ritmenya sendiri ketika manusia berusaha mengubah aliran alam. Seperti aliran air yang mengalir tanpa henti, alam semesta bergerak sendirian. Ia menemukan cara untuk mengatasi tantangan, menyesuaikan diri dengan lingkungannya,
dan terus bergerak maju tanpa memaksa. Ini adalah apa yang diajarkan Tao, yaitu tindakan tanpa paksaan. Namun, kita sebagai manusia sering merasa perlu untuk melawan arus ini. Sepertinya kita lebih baik daripada alam. Kami menciptakan hukum, aturan, dan standar moral yang kompleks dalam upaya kami untuk meningkatkan masyarakat. Meskipun niat di balik semua ini seringkali baik, hasilnya kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Aturan dibuat untuk mencegah keburukan, tetapi aturan itu sendiri dapat menyebabkan perselisihan dan ketidakadilan. Meskipun kami membuat sistem untuk mempertahankan ketertiban, itu malah menghambat kebebasan. Kita kehilangan kontak dengan kebijaksanaan alam yang sudah memberikan segala yang kita butuhkan untuk hidup dalam harmoni. Lao Tzu mengingatkan bahwa mencoba mengubah dunia hanya akan memperumitnya. Biarkan dunia bergerak seperti adanya, dia sudah sempurna. Kebijaksanaan ini memiliki pelajaran penting tentang bagaimana menjadi tenang dan menerima orang lain. Kita harus belajar mendayung dengan arus daripada mencoba mengubah aliran. Kami diajarkan untuk memahami bahwa aliran alam itu sendiri adalah kekuatan yang lebih kuat dan bijak dari dalam diri kita sendiri. Para Taois berpendapat bahwa mencoba memaksakan perubahan adalah seperti berenang melawan arus. Itu melelahkan, tidak efektif, dan seringkali membuat kita tenggelam. Kita diajak untuk mengalir bersama, beradaptasi dengan keadaan, dan bergerak dalam harmoni dengan lingkungan kita, bukan melawan. Kita melihat banyak contoh di mana manusia berusaha mengontrol alam secara tidak alami. Kami menghasilkan makanan instan, membangun kota-kota besar yang mengabaikan ekosistem lokal, dan mengembangkan teknologi yang seringkali berfokus pada eksploitasi daripada mempertahankan kelestarian. Namun, seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa upaya ini hanya menghasilkan masalah daripada solusi. Ketidaksetaraan sosial, krisis kesehatan mental, pemanasan global, dan polusi adalah hasil dari tindakan kita yang tidak selaras dengan alam. Mencoba mengendalikan alam secara tidak alami merusak lingkungan dan keseimbangan batin kita. Kita kehilangan kedamaian karena selalu merasa perlu melakukan lebih banyak, memiliki lebih banyak, dan mengendalikan lebih banyak. Dalam Zhuangzi, ada cerita tentang seorang petani yang menarik tunas pohonnya untuk membuatnya tumbuh lebih cepat. Oleh karena itu, pohonnya malah layu dan mati. Kisah ini menunjukkan betapa bodohnya manusia mencoba mempercepat sesuatu yang sebenarnya sudah berlalu. Semuanya dapat dicapai, tetapi alam tidak terburu-buru. Dalam kehidupan kita juga, ada waktu untuk bertindak, menunggu, dan membiarkan segalanya berjalan sesuai kehendaknya. Tao mengajarkan kita untuk hidup seirama dengan alam daripada melawannya. Kita mulai merasa lebih tenang ketika kita belajar untuk melepaskan kendali dan mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Kita tidak mengubah dunia sesuai keinginan kita, tetapi kita belajar untuk menghargai apa adanya. Kita tidak melawan arus, sebaliknya, kita belajar untuk mengapung dan membiarkan arus membawa kita ke mana yang seharusnya. Menurut Lao Tzu, kau tidak pernah berusaha namun tidak ada yang tidak tercapai. Kita akan menemukan kebebasan dalam penerimaan ini. Kita menemukan kekuatan dalam kedamaian ini. Dan kita menemukan cara untuk menjalani kehidupan yang lebih damai dan bermakna dengan mengikuti arus. Kehidupan yang dipenuhi dengan kebijaksanaan untuk memahami dan menghargai apa yang sudah ada, daripada berusaha keras untuk mengubahnya. Konsep Taois tentang Wu Wei muncul sebagai paradoks yang menantang di tengah dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk dan dorongan untuk selalu produktif. Anda akan mencapai lebih banyak hasil dengan usaha yang lebih kecil. Tao mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan dalam tidak berusaha daripada berkonsentrasi pada upaya yang berlebihan. Ini tidak berarti pasif atau menyerah. Sebaliknya, itu berarti tahu kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Dengan demikian, kita mulai memahami bahwa dunia ini sudah sempurna seperti adanya. Semua upaya kita untuk mengubahnya hanya menimbulkan masalah baru dan kesulitan. Kehidupan akan lebih mudah mengalir jika kita belajar untuk melepaskan dan mengalir bersama, seperti aliran air yang menemukan jalannya sendiri tanpa perlu dipaksa.
kita menemukan kekuatan yang lebih besar dari dorongan atau keinginan, kekuatan alam yang selalu bekerja sama dengan kita. Pemahaman ini sering disalahartikan sebagai ajakan untuk malas atau pasif, namun maknanya jauh lebih mendalam dan bersifat filosofis. Seni Wei adalah seni melakukan segala sesuatu secara harmonis, di mana segala sesuatu dapat dicapai tanpa tekanan. Kita terbiasa dengan gagasan bahwa kita perlu terus berusaha, berjuang, dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali terlalu banyak usaha justru membuat kita lelah dan putus asa. Dalam dunia ini lebih banyak dilakukan, lebih sedikit tercapai, kata Lao Tzu. Dengan sedikit usaha, lebih banyak hasil. Kutipan ini menekankan bahwa hidup kadang-kadang menjadi lebih mudah dan lebih alami ketika kita berhenti memaksa dan mulai mengalir dengan alam. Ini tidak berarti kita harus tetap diam dan menunggu segalanya berjalan sendiri. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Anda bertindak dengan penuh kesadaran dan tidak terlalu tertarik pada hasil. Seorang penari yang menyatu dengan tariannya, seorang musisi yang menyatu dengan musiknya, atau seorang pelukis yang larut dalam lukisannya adalah semua contoh Wei di dalam kehidupan. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya ada di sana saat ini, membiarkan tindakan berjalan tanpa hambatan. Ini adalah tingkat tertinggi dari efisiensi dan keharmonisan di mana tubuh dan pikiran bekerja sama. Selain itu, terkait dengan gagasan flow, yaitu ketika seseorang begitu terkonsentrasi dan terlibat dalam aktivitasnya sehingga waktu seolah-olah berhenti dan semuanya terasa berjalan tanpa hambatan. Dalam situasi seperti ini, kita menjadi tindakan itu sendiri. Kita tidak lagi bertindak sebagai pengamat atau pengendali. Kita menjadi bagian dari aliran yang lebih besar. Misalnya, ketika seorang atlet berada di puncak permainannya, mereka tidak lagi mempertimbangkan setiap gerakan. Mereka tidak memaksakan diri dan bertindak dengan sempurna. Ini adalah esensi dari Wei, bertindak tanpa melakukan banyak hal. Para Taois percaya bahwa mencoba terlalu keras adalah cara untuk menahan diri. Ketika kita berkonsentrasi pada hasil akhir, kita lebih cemas dan tidak puas daripada menikmati prosesnya. Zhuangzi menyatakan bahwa orang membuat terlalu banyak aturan dan tujuan, dan mereka menjadi budak dari penciptaan mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mencoba mengontrol terlalu banyak, kita malah terbelenggu oleh upaya kita sendiri. Melepaskan upaya berlebihan memungkinkan kita menjalani kehidupan yang lebih penuh dan jujur. Dalam Wei, ketidakpastian diterima dengan baik. Kita belajar untuk menghadapi tantangan dengan santai dan bijak daripada berusaha melawan atau menghindarinya. Kita berhenti memaksakan kehendak kita pada keadaan yang tidak dapat kita kontrol, dan sebaliknya, kita menemukan cara untuk beradaptasi dengan kehidupan. Ini seperti filosofi air-air, dapat mengubah bentuk apapun yang dihadapinya. Air tidak pernah hilang, meskipun mengalir ke bawah. Ia selalu mencapai apa yang dia inginkan. Kata-kata bijak dari filsafat timur mengatakan bahwa air tidak memaksa, tetapi selalu menemukan jalannya. Ketika kita memahami cara menerapkan Wei, kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesan berasal dari keterbukaan dan kepercayaan pada proses daripada usaha yang keras atau kekerasan. Kita belajar untuk membiarkan hal-hal berjalan dengan cara mereka sendiri dan tidak terlalu tergantung pada keinginan kita. Wei mengajarkan kita untuk menghargai ritme alam semesta dan mengakui bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Dengan kebijaksanaan ini, kita dapat menjadi lebih tenang dan lebih kuat untuk menghadapi segala perubahan. Ini adalah seni hidup dengan penuh kesadaran, di mana kita tidak lagi terdesak oleh waktu atau kewajiban, tetapi menikmati setiap saat dengan rasa syukur dan perhatian. Kita tidak mencoba untuk mengubah dunia dalam Wei. Sebaliknya, kita membiarkan dunia mengalir melalui kita, membawa kita ke arah yang seharusnya kita tuju. Dan dalam kedamaian itu, kita menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar sulit untuk dicapai dan segala sesuatu dapat dilakukan. Tindakan terbaik adalah yang tidak terlihat sebagai tindakan, menurut Lao Tzu. Ketika kita menerapkan prinsip Wei dalam hidup kita, kita belajar untuk bergerak tanpa tujuan,
untuk memberi tanpa mengingat, dan untuk bertindak tanpa tujuan. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa kita dapat mencapai lebih banyak daripada yang pernah kita bayangkan tanpa berusaha. Ini adalah seni Wei, seni yang hidup dalam harmoni dan keseimbangan dengan alam semesta. Kita hidup di dunia yang selalu berubah dan seringkali tidak pasti. Di tengah kekacauan ini, banyak orang merasa terdorong untuk memperbaiki dunia melalui gerakan sosial, perubahan politik, atau kemajuan teknologi. Keinginan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik adalah niat yang baik. Para bijak Taois bagaimanapun mengingatkan kita bahwa mencoba mengontrol atau mengubah dunia seringkali menghasilkan lebih banyak masalah daripada solusi. Apakah Anda ingin memegang kendali atas dunia? Saya tidak percaya itu akan terjadi. Dunia ini tidak dapat dikendalikan. Menurut Lao Tzu dalam Tao Te Ching, kamu hanya akan membuatnya lebih buruk jika mencobanya. Di balik nasihat ini terdapat ajakan untuk mempertimbangkan bagaimana kita berhubungan dengan alam dan bagaimana pentingnya hidup selaras dengan alam. Menurut Lao Tzu, dunia ini adalah wadah suci. Itu indah dan kompleks dalam kesederhanaannya. Setiap upaya untuk mengontrol atau mengubahnya, seperti mencoba membentuk awan dengan tangan, adalah tindakan yang sia-sia dan hanya membuat kita semakin jauh dari ketenangan. Kita merusak apa yang sudah sempurna dalam kealamian, seperti seorang seniman yang berusaha terlalu keras untuk mengubah karyanya. Para Taois melihat dunia sebagai sistem yang lengkap dan seimbang. Setiap bagian, dari yang terkecil hingga yang terbesar, memiliki posisi dan fungsinya sendiri. Ketidakseimbangan yang tidak terduga biasanya muncul sebagai akibat dari upaya untuk mengatur atau mengubahnya secara drastis. Misalnya, kita telah menyaksikan dalam sejarah bagaimana penebangan hutan untuk pertanian dan pemukiman membawa bencana ekologis yang mengganggu keseimbangan alam. Hal yang sama terjadi ketika kita mencoba memaksakan sistem politik atau sosial yang bertentangan dengan prinsip budaya lokal. Itu semua hanya menimbulkan perselisihan dan kesulitan baru. Kadang-kadang, kita juga cenderung memaksakan keyakinan kita tentang apa yang benar dan salah kepada orang lain dengan harapan mereka akan berubah sesuai dengan keyakinan kita. Dalam Zhuangzi ada cerita tentang seorang murid Konfusius bernama Yan yang berusaha memperbaiki negara Wei yang dipimpin oleh penguasa yang tidak berbakat. Yan percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki negara dengan belajar sebanyak mungkin tentang pemerintahan. Konfusius, bagaimanapun, memperingatkannya bahwa memaksakan perubahan pada orang lain dari posisi superioritas moral hanya akan menyebabkan lebih banyak konflik. Konfusius mengatakan, jika Anda tidak memahami pikiran manusia tetapi tetap tampil di hadapan seorang tirani dan memaksanya mendengarkan khotbah tentang kebajikan dan kebenaran, Anda hanya akan menggunakan kelemahan orang lain untuk memamerkan keunggulan Anda sendiri. Di sini, kita diajak untuk mempertimbangkan berapa kali kita mencoba mengubah orang lain atau situasi tanpa mempertimbangkan apa yang mereka butuhkan. Seberapa sering kita bertindak baik, tetapi tidak memahami konteksnya, sehingga upaya kita sia-sia atau bahkan merusak. Dalam masyarakat kontemporer, kita sering terjebak dalam keyakinan bahwa dampak yang dapat kita hasilkan lebih besar jika kita melakukan lebih banyak hal. Namun, para bijak Taois mengingatkan bahwa tidak bertindak sama sekali adalah pilihan terbaik. Kita diminta untuk melihat dan memahami proses alami kehidupan daripada berusaha mengubah dunia. Ini tidak berarti kita harus pasif atau acuh tak acuh terhadap penderitaan atau ketidakadilan. Sebaliknya, itu lebih tentang cara kita menangani masalah dengan kebijaksanaan dan ketenangan daripada dengan paksaan atau keinginan pribadi. Lakukan pekerjaanmu, kemudian melangkahlah mundur, kata Lao Tzu. Itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian. Kata-kata ini menggambarkan kebijaksanaan dalam melepaskan keterikatan pada hasil. Meskipun kita dapat melakukan yang terbaik, kita juga harus belajar untuk menerima bahwa kita tidak sepenuhnya memiliki kendali atas hasil akhirnya. Dunia bergerak dengan caranya sendiri, dan terkadang yang terbaik adalah mengikuti alirannya daripada menentangnya. Meskipun mengubah dunia terdengar menarik,
tindakan terbesar yang bisa kita ambil adalah melepaskan. Melepaskan keinginan untuk mengontrol segala sesuatu dan percaya bahwa ada kebijaksanaan yang lebih besar di dunia ini dan dalam kehidupan kita. Mengejar dunia akan kehilangan itu. Mereka yang membiarkan dia masuk akan menerimanya. Konsep kebahagiaan yang dipegang oleh Taoisme berbeda dari banyak konsep yang dimiliki masyarakat modern. Menurut pandangan Tao, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai atau diperoleh melalui upaya yang keras. Kebahagiaan tidak berasal dari kekayaan, status, atau kesuksesan material. Kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang menerima apa yang ada di dalam diri mereka, merasa tenang, dan memiliki kemampuan untuk menikmati kehidupan tanpa terikat atau takut. Ini adalah jenis kebahagiaan yang tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar, tetapi pada kedamaian di dalam diri kita sendiri. Konsep Wu Wei, yang berarti tidak berusaha atau bertindak tanpa paksaan, merupakan salah satu pelajaran penting dari Tao. Dalam Wu Wei, kita disarankan untuk menghindari terjebak dalam upaya keras untuk mengubah atau mengendalikan dunia kita. Kita diajak untuk hidup selaras dengan alam semesta dan membiarkan kebahagiaan datang dengan sendirinya daripada berusaha terlalu keras untuk mencapainya. Kita diajak untuk hidup dengan lembut, menerima apa adanya, dan tidak memaksakan kehendak kita pada dunia, seperti air mengalir lembut melalui sungai. Menurut Wu Wei, kebahagiaan tidak datang dari berusaha terlalu keras atau memaksakan hasil tertentu. Kebahagiaan muncul ketika kita belajar untuk hidup sederhana, menerima apa yang kita miliki, dan membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai kebutuhan. Ini tidak berarti kita harus pasif atau menyerah pada keadaan. Sebaliknya, itu berarti kita belajar untuk bertindak dengan bijak tanpa terlalu terikat pada keinginan kita. Menurut Lao Tzu dalam Tao Te Ching, jika kamu ingin menjadi utuh, biarkan dirimu menjadi sebagian. Biarkan dirimu menjadi bengkok jika Anda ingin menjadi lurus. Biarkan dirimu kosong jika Anda ingin penuh. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti menentang keadaan dan mulai menerimanya. Kita sering merasa bahwa kita harus selalu aktif, berbuat, dan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita selalu merasa perlu melakukan sesuatu untuk merasa berharga atau penting. Namun, Tao mengatakan bahwa ketidakberdayaan adalah kebijaksanaan dan keheningan adalah kekuatan. Kebahagiaan ditemukan dalam keberadaan, bukan dalam tindakan. Ini ditemukan saat kita bermeditasi dan berpikir. Kedamaian yang tidak dapat dicapai oleh dunia luar dapat dicapai melalui keberanian untuk berhenti dan mendengarkan suara batin kita. Menurut Tao, kebahagiaan adalah tentang melepaskan. Ini berarti melepaskan harapan yang berlebihan, keinginan yang berlebihan, dan kebutuhan untuk mengendalikan. Melepaskan kita dari tekanan untuk selalu berprestasi, kecemasan tentang masa depan, dan rasa tidak puas yang sering menyertai upaya kita untuk mencapai lebih banyak. Ketika kita berhenti berusaha keras untuk menjadi bahagia, kita memberi diri kita kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang sudah ada dalam diri kita sendiri. Para Taois juga mengatakan bahwa kita tidak perlu selalu merasa bahagia jika kita benar-benar bahagia. Dalam hidup kita, ada tempat untuk kesedihan, keraguan, dan ketidakpastian. Kebahagiaan dan kesedihan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, seperti Yang dan Yin. Kebijaksanaan yang lebih besar muncul ketika kita menerima semua aspek kehidupan manusiawi kita. Kita tidak lagi berusaha menghindari kesedihan atau mengejar kebahagiaan, tetapi kita hidup dalam harmoni dengan setiap saat, apapun bentuknya. Ketika tidak ada keinginan, semua hal menjadi damai, kata Lao Tzu. Kebahagiaan muncul ketika kita menerima apa adanya, baik dunia maupun diri kita sendiri, tanpa perlu mengubah atau memperbaikinya. Kebahagiaan lebih dalam dan bermakna daripada yang pernah kita bayangkan ketika kita menerima hidup dalam segala ketidaksempurnaannya. Sebagai kesimpulan, penting untuk diingat bahwa kebahagiaan adalah sebuah perjalanan yang kita nikmati, bukan tujuan yang harus kita capai. Seperti sungai yang mengalir menuju laut, kita juga harus belajar untuk mengalir, untuk percaya bahwa hidup memiliki caranya sendiri
untuk membawa kita ke tempat yang tepat. Kita menemukan kebahagiaan yang lebih besar daripada sekadar pencapaian dan kesuksesan dalam ketenangan Wu Wei. Kebahagiaan ditemukan dalam setiap napas, langkah, dan momen yang berlalu. Oleh karena itu, kita belajar dari Tao bahwa kebahagiaan sejati adalah melepaskan usaha yang berlebihan, menghargai aliran kehidupan, dan menemukan kedamaian dalam ketidakberdayaan. Selain itu, kita menemukan diri kita tetap tenang, cukup, dan benar-benar bahagia di tempat yang tenang ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda selalu bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.